Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Ika Luciani, NPM 1913053075, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ peredaran darah manusia. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku. Pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba deh, Aska mungkin berdoa teman-temannya. Ayo Aska. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Aska sudah memimpin doa teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat dong. Ayo ulangi yuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ayo, siapa yang tidak masuk? Kilbram. Ada ibu absen dulu. Aditya. Iya. Aska. Saya Bu. Citra. Kilbram. Gak ada. Ada yang tahu nggak Kilbram kemana? Sakit? Izin? Atau tanpa keterangan? Gak ada yang tahu nih. Berarti Ilham apa ini ya? Gak ada keterangan. Nah, Naswa. Saya Bu. Sherly. Iya Bu. Ya, jadi yang nggak masuk hari ini Kilbram ya. Cuman Kilbram aja kan ya. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 yang tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku, pembelajaran 1. Nah, tema 4 ini materinya tentang peredaran darahku, itu peredaran darah pada manusia. Coba dibuka dulu bukunya. Di uraian materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Udah ketemu? Itu loh kayak gitu. Udah ketemu belum? Banyak orang gitu tuh. Nih, gambarnya yang ada orangnya. Udah ketemu belum? Nah, Ya. Jadi Ibu mau menjelaskan dulu nih tentang sistem peredaran darah. Dengerin ya, dengerin baik-baik. Nah, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Setiap organ dalam sistem peredaran darah itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ini dalam peredaran darah manusia itu organ peredaran darahnya itu ada jantung, terus pembuluh darah, sama paru-paru. Ada 3 bagian organ tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, sini Ibu tunjukkan dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini namanya paru-paru. Yang ini nih, coba dilihatin. Nih, ini namanya paru-paru. Lalu kalau jantung itu yang ini. Nih, bentuk jantung nih. Bentuk jantung
jantung itu seperti hati, bentuk hati. Nah, terus yang ini dan yang terakhir ini gambar pembuluh darah pada manusia. Kelihatan nggak yang warna merah sama biru? Nah, itu pembuluh darah pada manusia. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang jantung. Mana yang jantung? Nih, ini jantung pada manusia. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi dengan bergantian sehingga jantung dapat berdenyut, mengembang, dan mengempis. Contohnya seperti ini, bisa kembang kempis, bisa membesar, mengecil. Itu kerja jantung. Nah, ukuran jantung itu kira-kira tuh satu kepalan tangan kita. Jadi kalau tangan kalian mengepal gini, berarti itu ukuran jantung kalian. Tergantung seberapa besar kepalan tangan kalian. Coba diangkat kepalan tangannya. Nah, berarti jantung. Nih misalnya ibu mengepalkan tangannya segini, berarti jantung ibu itu segini besarnya jantungnya. Nah, jantung ini tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Yang disebut apa? Miokardium. Miokardium itu adalah kumpulan otot-otot yang menyusun jantung. Nah, di dalam jantung ini terbagi menjadi 4 ruang. Yang pertama itu ada serambi kanan. Nih, serambi kanan. Lalu serambi kiri. Terus bilik kanan serta bilik kiri. Nah, bagian jantung terbagi berapa? 4. Apa saja? Serambi kiri, terus bilik kiri. Ya, betul. Lalu organ peredaran darah yang selanjutnya yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah itu ada yang namanya pembuluh darah nadi sama pembuluh darah vena. Terus organ peredaran darah yang ketiga itu ada apa? Tadi kan udah disebutin tuh. Yang pertama tadi yang ibu jelasin ada jantung. Yang kedua ada pembuluh darah. Yang ketiga ada apa? Paru-paru. Ya, paru-paru. Jadi organ peredaran darah yang ketiga itu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki peranan penting dalam proses peredaran darah pada manusia. Nah, dalam proses peredaran darah, paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Nah, setelah kembali ke jantung, darah akan mengandung karbon dioksida lalu dipompa ke dalam paru-paru. Setelah dari paru-paru, selanjutnya karbon oksida itu diambil dan digantikan dengan oksigen melalui proses pernapasan. Nah, paru-paru itu terdiri dari ribuan tabung yang bercabang. Mau tahu nggak cara kerja sistem peredaran darah pada manusia? Mau tahu nggak? Jadi tadi kan peredaran darah itu kan ada yang peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, dari paru-paru menuju lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, lalu balik lagi ke jantung. Jadi gini, urutannya dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru kembali lagi ke jantung,
setelah dari jantung, setelah masuk kembali ke jantung baru diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh itu nanti darah masuk lagi ke jantung. Paham? Paham belum? Aska sama Adi paham nggak? Paham nggak? Coba perhatikan cara kerjanya. Nih. Cara kerja peredaran darah pada manusia. Kurang lebih peredaran darahnya pada manusia itu seperti itu tadi. Udah paham belum tadi tentang organ-organ peredaran darah pada manusia? Udah. Apa aja tadi yang ibu jelasin, ada apa aja? Ada paru-paru, terus jantung, terus pembuluh darah. Nah, tadi kan pembuluh darah lagi. Peredaran darah manusia kan ada dua tuh, ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Nah, kalau peredaran darah kecil itu dimulai dari mana? Dimulai dari jantung ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Nah, kalau yang peredaran darah besar itu dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Jadi urutannya itu darah masuk dari serambi kanan ke bidik kanan, ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke serambi kiri, dari serambi kiri balik ke bidik kiri baru diedarkan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh baru balik lagi ke jantung. Sudah paham? Sudah paham. Kalau udah paham, coba buka LKPD-nya yang di kegiatan langkah-langkah kegiatan. Sudah ketemu? Sudah. Bentar ibu ini dulu. Nah, di situ ada ayo mengamati. Nah, itu tadi nih tentang peredaran darah kan. Nah, yang kedua itu ada kegiatan ayo menulis. Coba kalian di sini tuliskan organ peredaran darah manusia yang berfungsi dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, itu dituliskan di halaman berikutnya. Nih, organ apa saja yang berperan penting dalam peredaran darah manusia nanti dikerjakan di sini ya, dikerjakan di situ. Terus di sini di bawahnya, gambar di bawahnya itu ada ayo mencoba. Ayo mencoba itu kita akan mempelajari mengenai denyut jantung. Nah, untuk lebih mudahnya coba kita lakukan percobaan berikut ini. Kenali denyut jantungnya di tangan. Coba cari denyut jantungnya, bisa nggak? Kalau yang kerasa nyut itu berarti udah ketemu. Udah ketemu belum? Udah? Kerasa nggak denyutnya? Kerasa nggak? Nah, itu denyut nadi pada manusia atau denyut jantung pada manusia. Cara untuk mengetahui hitung denyut jantung manusia itu bisa dihitung. Kita bisa pegang ini selama 15 detik berapa denyutan. Setelah itu bisa dikalikan 4. Nah, itu nanti kita akan mengetahui jantung kita berdenyut kira-kira sampai berapa kali. Kita coba nanti di rumah ya. Bisa dicoba. Terus ada lagi yang di bawahnya itu ada cari informasi mengenai mengenai perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tadi kan pembuluh kan ada dua, pembuluh darah nadi sama pembuluh darah balik. Nah, nanti tugasnya di rumah coba kalian cari perbedaan tentang pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Paham? Nah, kalau kalian mau mencoba membuat alat peraga seperti ini, kalian bisa buatnya di rumah. Nah, di sini ada
Langkah-langkah membuatnya. Langkah-langkah membuat untuk alat peraga ini. Kalian bisa mencobanya di rumah bersama kakak kalian atau orang tua kalian. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, ada alat dan bahannya juga. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada styrofoam, dan tembak, tali, gunting, pewarna, selang, sama botol. Kalian bisa mencoba membuatnya di rumah. Ya, sudah paham semua tentang apa saja organ-organ dalam sistem peredaran darah pada manusia? Sudah. Kalau sudah paham, ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang paham nggak? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Pembelajaran hari ini itu belajar tentang apa? Ada yang paham nggak? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Tidak. Tapi ibu mau tanya dulu deh. Beneran udah paham belum tentang sistem peredaran darah pada manusia? Ya. Kalau gitu, selain tadi itu ya, coba tugas yang ibu berikan apa aja tadi? Yang pertama ada ini, tuliskan organ-organ peredaran darah manusia. Terus tugas yang kedua, itu yang mana coba tadi? Yang kedua itu cari perbedaan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik. Nah, tugas yang ketiga yang harus kalian kerjakan yaitu ada yang paling belakang. Nah, di situ ada soal latihan tentang sistem peredaran darah manusia sebanyak 10 soal. Kerjakan di rumah. Minggu depan ibu koreksi. Paham? Nah, itu saja tugasnya untuk minggu depan. Berarti tugasnya ada 3 tugas. Paham? Tugasnya ada berapa? 3. Kerjakan di rumah. Minggu depan ibu koreksi. Kumpulkan ke ibu. Paham? Paham. Kalau sudah paham semua, pembelajaran hari ini telah selesai. Dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah manusia itu ada 3 organ peredaran pada manusia. Yang pertama jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Ketiga organ ini berperan penting dalam sistem peredaran darah pada manusia. Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kegiatan hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.